Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Darul Hasan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka menuntut ilmu agama kita, agama Islam, dengan tema pentingnya kita mempelajari akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya sampai akhir kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan beberapa paragraf yang insyaallah ta'ala semoga bisa menguatkan kita, menyemangati kita untuk istiqomah terus belajar akidah sampai kita wafat, tanpa mengabaikan kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Di mukadimah tadi disebutkan man yudlilillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ini adalah potongan dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjemahnya apa? Barang siapa yang diberikan hidayah atau petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang sanggup untuk memberikannya petunjuk. Saya ambil beberapa cuplikan 4 jenis manusia terhadap ilmu akidah dan pengamalannya. Yang pertama, ketika perang Uhud berakhir, para tentara musyrikin sudah kembali ke kota Mekah dan sekitarnya. Demikian juga para tentara Islam berkemas-kemas untuk kembali ke kota Madinah dan sekitarnya. Ada 4 tipe manusia, yang mana keempat manusia ini berada di barisan tentara Islam. Namun nasibnya di akhirat ternyata berbeda-beda. Sebabnya apa? Sebabnya karena tidak mempelajari akidah Nabi Muhammad atau mengamalkan akidah Nabi Muhammad. Sebabnya cuma itu aja. Ya. Yang pertama, ketika para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyebar, memperhatikan para korban perang, di antaranya seorang sahabat yang mulia Zaid bin Sabit. Beliau menceritakan, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin atlubu Sa'ada ibna Ar-Rabi'. Aku diutus oleh Rasulullah untuk mencari tentara Islam yang bernama Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu.
Ini seorang sahabat yang luar biasa, asli penduduk Madinah. Beliaulah termasuk tokoh Madinah yang mempermudah jalannya dakwah Rasulullah SAW, baik itu dengan pikiran, dengan tenaga, bahkan dengan hartanya dan nyawanya. Sa'ad bin Ar-Rabi terkenal seorang sahabat yang sangat dermawan, sampai-sampai beliau menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu untuk memilih salah satu istrinya dari 4 istri yang dimiliki oleh Sa'ad bin Ar-Rabi. Saking dermawannya, kita nggak ada apa-apanya ya. Gimana mau menawarkan? Cuma 1 punya ya. Sa'ad bin Ar-Rabi menawarkan, silakan wahai Abdurrahman bin Auf, pilih di antara 4 istriku yang paling cantik. Ya. Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat senior, beliau meminta maaf, menolaknya dengan halus. Ya. Bahkan Sa'ad bin Ar-Rabi menawarkan setengah hartanya, karena Abdurrahman bin Auf datang dari Mekah ke Madinah tidak membawa apa-apa, hanya pakaian saja. Ya, karena hijrah itu akan terhambat kalau membawa barang bawaan yang sangat banyak. Sehingga pasrah datang ke Madinah memulai dari nol. Kemudian Abdurrahman bin Auf meminta informasi kepada Sa'ad bin Ar-Rabi, suruh menunjukkan, dullani as-suq, tunjukkan kepadaku mana pasar. Ya. Akhirnya kemudian hari Abdurrahman bin Auf yang menjadi seorang yang kaya raya, sehingga beliau memiliki 4 istri, ya, dan meninggalkan harta yang sangat banyak ketika meninggal dunia. Di antaranya adalah emas, ya, emas yang sangat banyak. Kita kembali kepada Sa'ad bin Ar-Rabi. Rasulullah berpesan kepada Zaid bin Sabit, wahai Zaid, kalau kamu bertemu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, sampaikan salam dariku untuknya. In ra'aitahu fa'aqra'uhu minni as-salam. Itu pesan yang pertama, sampaikan salam. Pesan yang kedua, yaqulu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa tajiduka. Tolong tanyakan kalau kamu bertemu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, tanyakan kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad bin Ar-Rabi. Qala Zaid bin Sabit menceritakan, faja'altu atwafu bainal qatla fa ataituhu wa huwa bi akhirin romkin fihi sab'una darbatan ma baina ta'natan bi romhin wa darbatan bi sayfin wa ramiyatan bi sahmin. Setelah aku berkeliling di antara jasad-jasad para syuhada, aku temukan Sa'ad bin Ar-Rabi dengan 70 luka di sekujur tubuhnya. Luka karena tombak, karena pedang, dan karena panah. Lalu kemudian Zaid bin Sabit menyampaikan 2 pesan dari Rasulullah SAW. Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, inna Rasulullah yaqra'u 'alaika as-salam. Wahai Sa'ad, aku dititipkan salam dari Rasulullah untukmu. Wa yaqulu laka, kemudian yang kedua beliau berpesan kepadaku, akhbirni kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu. Lalu kemudian Sa'ad bin Ar-Rabi menjelang sakaratul mautnya, beliau masih bisa menjawab, wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam, sampaikan dariku juga untuk beliau Rasulullah salam. Kullahu, tolong kamu sampaikan kepada Rasulullah, ajidu rihal jannati, saat ini aku sedang mencium bau surga. Allahu Akbar. Dalam keadaan menjelang sakaratul maut sudah diberikan kabar gembira, mencium wangian
surga. Ya. Dalam kondisi normal mustahil, ya. Mustahil bisa mencium bau surga di tempat dekat gunung Uhud, mustahil, karena di situ nggak ada wewangian. Kemudian setelah itu Sa'ad bin Ar-Rabi beliau masih berpesan kepada Zaid bin Sabit, wa kulli qaumil ansar la udra lakum indallah in khalasa ila rasulillah wa fikum ainun tatrifu. Ya. Tolong sampaikan wahai Zaid kepada kaumku, tidak ada uzur, tidak ada alasan bagi kalian. Jangan sampai Rasulullah celaka sementara kalian masih memiliki mata yang bisa melihat. Ini bukti kecintaan Sa'ad bin Ar-Rabi kepada Rasulullah SAW. Ya, beliau belajar tauhid, belajar akidah langsung kepada Rasulullah, mengamalkannya, dan beliau istiqomah. Ya. Setelah mengucapkan rasa cinta beliau kepada Rasulullah, wa fadot nafsuhu min waqti, saat itu juga ruhnya keluar. Ini kematian yang sangat indah. Ini buah dari mempelajari akidah Nabi Muhammad SAW dan mengamalkannya sampai akhir hayat. Ya. Kemudian yang kedua, tipe manusia yang kedua, ada orang yang dia didakwahi terus oleh para sahabat. Para sahabat adalah orang-orang yang tidak putus asa. Dakwah tetap jalan terus, meskipun kadang orang itu belum siap ya untuk menerima dakwah. Ya. Di antara orang yang mendapatkan hidayah justru sesaat sebelum kematiannya. Ya. Wa wajadu fil jarha al-Usairimu. Para sahabat yang masih hidup ketika berpencar mencari para korban yang gugur di medan perang Uhud, menemukan seorang yang dikenal dengan sebutan Al-Usairim. Nama aslinya Amru bin Sabit. Wa bihi rampun yasir. Al-Usairim juga menjelang sakaratul maut, ya, luka berat, ya. Wa kanu min qabl ya'riduna 'alal Islam. Para sahabat tidak henti-hentinya mendakwahi beliau, ya, sebelum perang. Fayaqbahu, dan Usairim masih menolaknya, belum mau mendapatkan ajakan masuk dalam Islam. Faqalu inna hadzal Usairima ma jaa bih. Sesungguhnya Usairim ini apa ya? Kok dia mau ikut perang? Padahal dia beberapa kali diajak masuk Islam tidak mau. Ya. Laqad tarawnahu wa innahu la mumkin hadzal amri. Bahkan sebelumnya Usairim ini tidak mau masuk Islam dan tidak mau ikut perang. Ya. Summa sa'aluhu, lalu kemudian para sahabat penasaran, mumpung nyawanya belum keluar dari jasadnya, bertanya langsung kepada Al-Usairim, "Man ladzi ja'a bika?" Wahai Usairim, apa yang mendorongmu ikut berperang? Ahadabun ala qaumik am rabbatun fil Islam. Apakah kamu berperang karena jiwa nasionalisme membela kaummu? Ya, karena penduduk Madinah mereka juga takut kalau dikuasai orang Mekah. Atau karena kamu cinta kepada Islam? Kenapa para sahabat bertanya seperti itu? Supaya nanti kalau meninggal dia harus disolatkan atau tidak, ya, sehingga digali informasi mumpung dia masih hidup, ya, mumpung masih hidup. Kemudian tak disangka Usairim menjawab, bal
Ragbatun fil Islam. Aku perang karena cinta dengan Islam. Ternyata Usairim menjelang kematiannya beliau mendapatkan hidayah. Dakwah yang selama ini disampaikan oleh para sahabat baru menyentuh hatinya ketika perang Uhud berakhir. Ya. Lalu dia mengatakan, amantu billah wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ungkapan kurang lebih sama dengan syahadat. Diucapkan dari lisannya. Amantu billah wa rasuli, aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa qataltu ma'a Rasulillah hatta asabani ma tarawna. Lalu kemudian aku bergabung dengan Rasulullah berperang sampai kalian melihat kondisiku yang saat ini aku terluka. Wa mata min waqti, setelah itu ruhnya keluar. Ya. Jadi Usairim ini mendapatkan hidayah, mengamalkan akidah Nabi Muhammad SAW justru di saat detik-detik terakhir sebelum wafat. Dan itu adalah buah dari dakwah, buah dari pengajian yang diadakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya. Pada karuhu li Rasulillah SAW, lalu kemudian para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Huwa min ahlil jannah. Dia penduduk surga. Allahu Akbar. Ya. Qala Abu Hurairah menceritakan, Abu Hurairah ini tahu persis keadaan Usairim. Dia itu orang yang sulit masuk Islam. Dia masuk Islam saat terakhir menjelang kematiannya. Abu Hurairah mengatakan, walam yusolli lillahi sholatan qat. Aku tahu Usairim ini belum pernah sholat sekalipun. Belum pernah sholat sekalipun. Jadi dia itu mu'alaf ketika perang Uhud. Dan akidah inilah yang menyelamatkan Usairim sampai-sampai Rasulullah memberikan tazkiyah huwa min ahlil jannah. Ini buah dari belajar akidah, walaupun kadang hidayah itu datang di saat-saat terakhir. Ya, berbeda dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, beliau sejak awal langsung menerima dakwahnya Rasulullah. Ya, bahkan membantu Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang ketiga, ada tipe jenis manusia yang disangka oleh para tentara yang lainnya adalah orang yang mati syahid. Ya. Tetapi ternyata Allah bongkar. Ya, Allah bongkar keadaan yang sebenarnya. Wa wajadu fil jarha kusmanu, di antara jasad-jasad para syuhada ada seorang yang ditemukan namanya Kusman. Dalam riwayat yang lain Qosman. Ya. Qosman atau Kusman. Wa kana qad qatala qital al-abtal. Orang ini ketika perang luar biasa, enggak ada rasa takutnya. Ya. Qatala wahdahu, dia berperang sendirian, duel. Sab'atan aw samaniyatan minal musyrikin, bahkan berhasil membunuh 7 atau 8 tentara musyrik. Qad asbatathu al-jirahatu, sampai dia pun akhirnya terluka dengan luka yang berat. Fahtamalu ila dari Bani Tufat, lalu kemudian para sahabat yang masih hidup menggotongnya, mengembalikan asal beliau dari desa Bani Tufat. Ya. Wa basaruhul muslimuna, kaum muslimin yang menyambutnya memberikan hiburan. Wahai Kusman, sungguh kau mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Para tentara Islam yang lainnya yang masih menyangka kalau Kusman ini adalah orang yang istiqomah. Namun ternyata akhir kehidupannya Kusman sendiri menyampaikan kepada para sahabat. Apa yang diucapkan? Wallahi in qataltu illa an ashabi qaumi walau la dzalika ma qataltu. Demi Allah tidaklah aku berperang melainkan karena aku membela kehormatan kaumku. Ucapannya seperti itu. Ucapan ini adalah
keadaan dirinya yang sebenarnya. Jadi selama ini Utsman tidak mengamalkan tauhid, tidak mengamalkan akidah Nabi Muhammad SAW, tidak belajar dan tidak mengamalkan. Sehingga itulah yang menjelaskan keadaan dirinya. Falamma istadda bihi al-jirahu, ketika lukanya semakin parah sehingga dia merasa tidak kuat dengan luka-lukanya, nahara nafsahu, dia enggak sabar. Ya ujung mata pedangnya ditancapkan ke dadanya sehingga dia mati bunuh diri. Dan ucapannya yang sangat menakutkan tadi ya, tidaklah aku berperang kecuali karena membela kehormatan kaum. Wa kana Rasulullah SAW yaqulu idza dzukira lahu, ketika disebutkan di hadapan Rasulullah mengatakan apa? Innahu min ahlin nar, dia termasuk penduduk ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Ya. Beliau tidak termasuk orang-orang yang mengamalkan akidah Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya. Allah bongkar. Wa hadha huwa masirul muqatilin fi sabilil wataniyati aw fi ay sabili siwa i'la'i kalimatillah. Inilah nasib orang-orang yang berperang karena membela semata-mata membela negerinya, bukan berniat menegakkan kalimat Allah. Wa in qatalu tahta liwa'il Islam bal wa fi jaisir Rasul was sahabat, padahal dia berperang berada di barisan tentara sahabat, berada di bawah bendera Islam, tapi tidak menjamin orang itu di akhir hidupnya husnul khotimah. Orang yang berada di tengah-tengah sahabat, di bawah pasukan Rasul, tidak menjamin orang itu husnul khotimah. Demikian juga orang-orang yang mengaku kami mengikuti sahabat, kami berada di atas manhaj salaf, kalau dia tidak jujur tauhidnya, tidak jujur akidahnya, tidak menjamin. Jadi pengakuan itu bukan indikator. Yang menjadi indikator adalah kejujuran dia mengamalkan tauhid, kejujuran dia mengikuti akidah Nabi Muhammad SAW. Sekarang banyak orang-orang yang mengaku pengikut salaf, berada di atas manhaj salaf, ya, tetapi muamalahnya jauh dari muamalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, akhlaknya jauh dari akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian tipe manusia yang keempat, wa ala aksin min hadza kana fil qadla rajulun min yahud bani Sa'labah. Ada seorang lelaki dari Yahudi Bani Sa'labah. Sebelum berperang dia berpesan kepada kaumnya, ya maksaro Yahud, wahai penduduk Yahudi, wallahi laqad alimtum anna nasra Muhammadin alaikum haqqun. Sesungguhnya aku tahu di dalam kitab Taurat menolong nabi terakhir itu, yaitu yang bernama Muhammad, hukumnya wajib, adalah suatu kebenaran. Ya. Lalu kemudian penduduknya padahal tinggal di Madinah, seharusnya ikut berperang, sama-sama punya kewajiban melindungi kota Madinah. Bani Sa'labah, Yahudi Bani Sa'labah mengatakan, innal yauma yaumu sabti, hari ini hari Sabtu, tidak boleh untuk berperang. Lalu laki-laki ini menasihati, la sabta lakum, untuk hari ini tidak ada berlaku hari Sabtu buat kalian. Lalu kemudian dia mengambil pedangnya, mempersiapkan persenjataannya, dan berpesan kepada penduduk Madinah, in usibtu pamali li Muhammadin, jika aku wafat nanti tolong sampaikan hartaku, kebun kurma yang aku miliki, berikan kepada Muhammad. Ya, kata-katanya jelas ya, in usibtu pamali li Muhammadin. Ya, dari kata-katanya kita tahu li Muhammadin berarti belum mengakui beliau sebagai seorang rasul. Hanya sebatas bermuamalah biasa sesama warga negara. Para sahabat nggak pernah mengatakan li Muhammadin, nggak pernah. Li Rasulillah, li Abil Qasim. Ya,
Kira-kira orang ini agamanya apa kira-kira? Muslim atau kafir? Kafir. Ya. Dia itu Yahudi, dia Yahudi. Jadi dia belum bisa menerima Islam, tetap dengan keyahudiannya, tetapi beliau sering bermuamalah dengan Rasulullah dengan muamalah yang baik. Sering membantu dakwahnya Rasul. Dan Rasul tidak pernah memaksa. Jadi Rasulullah itu hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi yang tidak memusuhi Islam. Di antaranya adalah Yahudi Bani Sa'labah, ya. Dia mengatakan sebelum perang, in usibtu famali li Muhammadin yasna'u fihi ma syaa. Kalau aku nanti mati, ya, tolong sampaikan kepada Muhammad kebun kurmaku ini untuk dia. Terserah. Ya, mau diapain. Summa goda faqatala hatta qutila, kemudian ikut perang Uhud dan wafat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika mengetahui si Yahudi ini mati, Rasulullah mengatakan muhairikun khairu Yahud. Muhairik namanya Muhairik. Muhairik ini sebaik-baik orang Yahudi. Artinya beliau masih kafir. Enggak mungkin Rasulullah mengatakan Muhairik khairul muslim, enggak mungkin. Ya, karena beliau masih kafir. Sehingga ketika selesai perang, Kusman dan Muhairik ini tidak disolatkan. Karena lahiriahnya menunjukkan belum masuk Islam. Ya. Jadi kisah Muhairik ini menginspirasi kepada kita, walaupun mungkin kita berbeda keyakinan dengan tetangga kita, ya, Rasulullah ternyata bisa memberikan contoh hidup, bisa berdampingan dengan orang-orang kafir, apalagi dengan saudara kita yang masih muslim, hanya beda ormas saja, lebih-lebih lagi, gitu ya. Inilah diantara 4 model manusia yang dirangkum oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, Sirah Nabawiyah yang tadi malam saya bacakan, saya ulangi lagi. Jadi ini pentingnya kita belajar akidah, mengamalkannya dan berusaha istiqomah sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita seperti Sa'ad bin Ar-Rabi, atau minimal kita seperti Al-Husayn. Jangan sampai kita seperti Utsman dan Muhairik. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT dan semangat untuk mempelajari pelajaran akidah di pekan-pekan yang akan datang. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada soal jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Rudi.